terbuka. Selang terbuka ini biasanya tanda kurung A, B. Kemudian ada selang tertutup. Selang tertutup ini biasanya ditandai dengan tanda kurung siku A, B. Kemudian ada interval tak hingga atau infinite positif A sampai dengan tak hingga. Nah, ini yang perlu kalian ketahui mengenai solusi persamaan diferensial. Nah, bagaimana suatu solusi persamaan diferensial ini merupakan solusi? Di sini kita lihat ada suatu fungsi. Nah, suatu fungsi ini bisa dikatakan sebagai solusi apabila apa? Kita mensubstitusi fungsi ini ke dalam persamaan diferensial. Nah, jadi, saya ulangi lagi, untuk mengetahui suatu fungsi itu merupakan solusi, kita menggunakan cara substitusi. Berarti di sini kita ada kata kunci yang kedua, untuk mengetahui suatu fungsi itu merupakan solusi, kita mensubstitusikan apa? Fungsi ini ke dalam persamaan diferensial yang akan menghasilkan identitas. Nah, jadi ketika sudah disubstitusi fungsinya terhadap persamaan diferensial, kemudian hasilnya menghasilkan identitas, maka dapat diverifikasi bahwa suatu fungsi itu memiliki solusi. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi. Suatu fungsi f dikatakan memiliki solusi itu dapat kita ketahui dengan cara mensubstitusikan fungsinya terhadap apa? Terhadap persamaan diferensial yang akan menghasilkan identitas. Kalau hasilnya menghasilkan identitas, maka dapat dikatakan fungsi tersebut memiliki solusi. Apa itu yang menghasilkan identitas? Identitas nanti kita dapat ketahui ada persamaan diferensial di mana nanti terdapat ruas kanan dan ruas kiri. Jadi ruas kanan dan ruas kirinya harus sama. Nah, ini dinamakan identitas. Jadi ketika kita menghasilkan ruas kiri dan kanannya sama, maka dapat dikatakan fungsi tersebut memiliki solusi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Lanjut, Bu. Kenapa? Cukup, Bu. Lanjut. Cukup ya. Oke, sekarang kita verifikasikan persamaan berikut. Sorry, bukan persamaan. Fungsi berikut apakah termasuk solusi? Verifikasilah solusi persamaan diferensial berikut pada interval minus tak hingga sampai tak hingga. Yang pertama, A-nya dy per dx sama dengan xy pangkat setengah. Solusinya y sama dengan 1/16 x pangkat 4. Sekarang saya tanya, yang mana dinamakan fungsi dan mana yang dinamakan persamaan diferensial? Yang fungsi yang mana? Yang mana Adit? Yang dy per dx, Bang. Kenapa? Yang y sama dengan 1/16 x pangkat 4. Ya. Ini namanya fungsi, berarti kalau yang namanya diferensial, dy per dx sama dengan xy pangkat setengah. Oke, sekarang kita mau memverifikasikan apakah y ini merupakan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan xy pangkat setengah. Caranya bagaimana? Tadi kata kuncinya apa? Supaya kita memverifikasikan bahwa fungsi tersebut memiliki solusi. Mensubstitusikan fungsi. Oke, substitusi ya. Kita substitusikan y ini ke dalam persamaan diferensial.
Ruas kiri yang mana? Ini yang namanya ruas kiri. Ini ruas kiri. Kemudian di sini ruas kanan. Nah, kita harus substitusikan Y ini ke ruas kiri dan ruas kanan. Apakah hasilnya sama antara ruas kiri dan ruas kanan? Di sini ruas kirinya apa? DY per DX. Berarti kita substitusikan Y ini ke DY. DY per DX berarti kan turunan dari Y ya. Turunan dari Y ini. DY per DX. Turunan dari Y ini apa? 1/16 X pangkat 4. Kalau diturunkan menjadi 4/16 X pangkat 3. Benar ya? 4 di sini kita pangkatnya kita kali ke depan jadi 4/16. Kemudian X-nya kita pangkat X ini kita kurang dengan 1. 4/16 dikali X pangkat 3. Nah, ruas kirinya sudah disubstitusikan dengan fungsi Y. Sekarang yang ruas kanan. Ruas kanan di sini XY pangkat setengah. Berarti Y ini kita substitusikan ke persamaan ini. XY pangkat setengah. Berarti X dikali Y-nya 1/16. 1/16 X pangkat 4. Kita pangkatkan di sini setengah. Berarti ini bisa saya tulis seperti ini. Karena setengah berarti sama aja kalau di pecahan biasa menjadi akar ya. 1 akar dari 1/16 dikali X pangkat 4. X dikali akar dari 1/16 apa? 1/4. Benar ya? 1/4. Kemudian X pangkat 4 diakarin jadi apa? Berarti sama aja X pangkat 4 dikali dengan setengah. Berarti X kali 1/4 dikali X pangkat 2. Atau ini sama aja kan 4 dikali setengah ya. 4 dikali setengah 2. Maka hasilnya dari ruas kanan ini kita peroleh 1/4 X pangkat 3. Ini kita sederhanakan 4/16 menjadi 1/4 X pangkat 3. Nah, kita lihat ruas kanan hasilnya sama dengan ruas kiri. 1/4 X pangkat 3, ruas kiri, ruas kanannya 1/4 X pangkat 3. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi Y sama dengan 1/16 X pangkat 4 merupakan solusi dari persamaan diferensial DY per DX sama dengan XY pangkat setengah. Bisa? Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang ruas kanan itu jadi 1/4 X pangkat 3 itu karena X-nya ditambahin dari X-nya ditambahin ke X pangkat 2 ya, Bu ya? Iya, ingat kalau variabel perkalian, ini kan variabelnya dikalikan ya. Berarti kalau dikalikan pangkatnya dijumlah kan? Oh, oke. 1 ditambah 2, 3. Tapi kalau misalkan pembagian pangkatnya diapain? Kurang, Bu. Iya, betul. Baik, Ada Bu. lagi Terima kasih, Bu. pertanyaan? Jelas? Altito bisa. Ada altito? Ada, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Sekarang kita verifikasikan yang kedua. Dari Y double absen minus 2Y absen ditambah Y
sama dengan 0. Di mana Y-nya ini fungsinya adalah Y sama dengan X dikali eksponen X. Kita buktikan apakah fungsi Y ini merupakan solusi persamaan diferensial. Di sini kita lihat persamaan diferensialnya ada Y double absen dan Y absen. Sedangkan fungsinya hanya ada Y. Berarti kita turunkan Y ini sekali dan turunkan 2 kali. Turunkan sekali berarti menjadi Y absen. Turunan dari X dikali eksponen X apa? Ini kita pakai dengan aturan perkalian ya. Masih ingat nggak? Aturan turunan perkalian. Berarti kan U absen dikali V ditambah V absen dikali U. Yang U-nya yang mana? U-nya adalah X, kemudian V-nya adalah eksponen X. Nah, sekarang kita lihat turunan dari X apa? Turunan dari, kan ini U absen ya, berarti turunan dari X. Turunan dari X adalah 1. V-nya tetap ya, berarti eksponen X. Ditambah dengan V absen, berarti turunan dari eksponen X. Apa turunan dari eksponen X? Tetap eksponen X itu diturunkan tetap. Berarti dia eksponen X. Kemudian U-nya apa? U-nya adalah X. Atau bisa saya tulis menjadi X eksponen X ditambah dengan eksponen X. Oke, berarti ini turunan pertamanya, yaitu X eksponen X ditambah eksponen X. Ini Y absen. Sekarang kita cari yang Y double absen, karena mau kita substitusikan ke sini. Berarti Y double absen. Nah, di sini juga pakai aturan perkalian. Ada X, ada eksponen X. Berarti sama kayak ini ya? Ya kan? Kita turunkan ini berarti ya hasilnya ini ya. Ini kan? Ya enggak? Ini kan turunan ini. Berarti kalau kita turunkan ini, sama. Ini turunannya. Berarti X eksponen X ditambah eksponen X. Nah, kita turunkan yang ini. Turunan dari eksponen X tetap eksponen X. Maka Y double absennya dapat kita tulis X eksponen X ditambah 2 eksponen X. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ada yang bingung nggak cara menurunkan Y absen, Y double absen? Bisa? Ibu izin bertanya, Ya, silakan. kenapa kalau diturunkan jadinya sama, Bu? Tinggal nambahin eksponen X lagi yang double aksennya. Ini kan kita lihat nih, di sini ada X, kan kita menurunkan yang ini kan? X eksponen X ditambah eksponen X. Kita turunkan yang ini dulu. Kalau kita menurunkan ini sama aja kayak ini enggak? Yang Y. Kita turunkan yang Y sebelumnya. Sama kan ini? Iya, X, ya kan? Sama. Nah, turunan dari ini apa? Ini kan? Ya kan? Benar nggak? iya, iya. Berarti tinggal kita tulis lagi. X kali eksponen X ditambah eksponen X. Nah, ini sudah selesai kita turunkan. Sekarang kita turunkan yang ini. Eksponen X, kalau diturunkan menjadi eksponen X. Gitu ya. Ega, Oh, iya. gimana? Iya, Bu, paham, Bu. Tadi cepet. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Tidak ada. Nah, kita sudah ada komponen Y absen. Kemudian ada komponen Y double absen. Sekarang kita substitusikan ke persamaan diferensial. Yang ini. Berarti Y double absen kita ganti dengan ini. X eksponen X ditambah 2 eksponen X. Kemudian oke, 2 dikali YX eksponen X ditambah eksponen X. Ditambah Y-nya yang mana? Yang ini ya. X dikali eksponen X. Kita jabarkan. Ini ya, kita lihat di sini ada X dikali eksponen X. Di sini juga ada X dikali eksponen X. Berarti kalau kita tambahkan menjadi apa? Kan variabelnya sama ya. Kalau variabelnya sama berarti bisa kita jumlahkan. Di sini 1, di sini 1. Berarti 2X eksponen X. Ditambah dengan 2EX min. Ini kita distribusikan. Min 2X dikali eksponen X. Ini kita distribusikan juga. Min 2 eksponen X. Oke, ini ruas kiri ya. Ini ruas kiri. Ada yang bisa kita coret ya. 2X. Ini sama ya. 2X kali eksponen X dikurang dengan 2X dikali eksponen X. Berarti habis ya. Ini habis. Ini juga habis ya. 2 dikali eksponen X dikurang 2 kali eksponen X. Berarti hasilnya? Apa hasilnya? Apa Wildan? Ya, 0. Berarti sama nggak ruas kiri sama ruas kanan? Ruas kanannya berapa? 0 ya. Ruas kanannya sama dengan 0. Berarti dapat kita katakan bahwa fungsi Y merupakan solusi dari persamaan diferensial Y absen min 2 Y absen ditambah Y sama dengan 0. Bisa? Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Kenapa? Ahmad Fauzi ada pertanyaan? Tadi kayaknya mau buka mic. Kenapa? Di kolom chat mungkin ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, di sini adalah jenis-jenis dari solusi. Yang pertama itu adalah solusi eksplisit. Solusi eksplisit adalah solusi di mana variabel terikatnya direpresentasikan dalam bentuk variabel bebas dan konstanta. Ada kata kuncinya, ada variabel terikatnya itu direpresentasikan terhadap variabel bebas dan konstanta. Misalkan variabel terikatnya Y. Berarti Y ini harus direpresentasikan ke variabel bebas, yaitu Fx. Nah, ini bisa kita sebut sebagai solusi eksplisit, di mana variabel terikat Y bergantung dengan variabel Fx, variabel bebas, dan konstanta dari X. Contohnya, fungsi Y sama dengan 1/16 X pangkat 4 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial. Nah, kalau kita lihat, di sini ada
variabel terikatnya ya. Variabel terikatnya ini bergantung pada variabel bebas. Jelas di sini. Variabel bebas dan konstanta. Maka dapat kita katakan bahwa fungsi ini merupakan solusi eksplisit. Jadi cukup sederhana untuk menentukan dia solusi eksplisit. Atau apa yang bisa kita katakan bahwa fungsi tersebut merupakan solusi eksplisit? Kita substitusikan persamaan, bukan persamaan, fungsi Y ini ke persamaan diferensial, sama seperti sebelumnya. Nah ini, kita substitusikan fungsi Y terhadap persamaan diferensial. Apabila membentuk sebuah identitas di mana hasilnya ruas kanan dan ruas kiri itu sama, maka dapat kita katakan sebagai solusi eksplisit. Nah, itu pembahasan mengenai solusi eksplisit. Ada pertanyaan nggak untuk solusi eksplisit? Nggak ada? Kayaknya bingung, Adit. Bisa, Adit? Bisa Bu, masih memahami dikit-dikit. Nah, sekarang kita ke solusi implisit. Solusi implisit persamaan diferensial merupakan suatu relasi. Kalau tadi eksplisit itu adalah sebuah fungsi ya. Tapi kalau pada solusi implisit ini relasi, bukan fungsi. Relasi G, X, Y, X sama dengan 0. Pada interval I yang paling tidak memuat satu fungsi Y yang memenuhi persamaan diferensial tersebut pada selang I. Nah, jadi dia ada suatu relasi, kemudian suatu relasi ini harus memuat apa? Harus memuat paling tidak satu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial. Jadi harus minimal satu. Minimal satu memuat satu fungsi Y yang memenuhi persamaan diferensial pada selang I. Nah, misalkan di sini ada contoh. Relasi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 merupakan solusi implisit dari persamaan diferensial. dy per dx sama dengan min x per y. Sekarang kita buktikan apakah relasi ini, relasi dari x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 memuat satu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial minimal 1. Sekarang kita buktikan. X relasi ya, ini ingat ini relasi. Relasi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kalau kita gambarkan, berarti di sini titik pusatnya di 0,0, kemudian jari-jarinya dari min 5 sampai 5. Nah, berarti min 5 sampai 5. Ini seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita buktikan apakah di dalam relasi ini atau dari persamaan ini memuat paling tidak memuat satu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial. Karena ini relasi, sekarang kita buat relasi ini menjadi turunan fungsi implisit. Kita jadikan turunan fungsi implisit. Berarti kita turunkan semuanya, semua ini. Kita turunkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Berarti D X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 per dx. Berarti kita turunkan variabel
terikatnya terhadap variabel bebas X. Berarti kalau kita turunkan ini menjadi apa? X kuadrat diturunkan menjadi 2X ditambah Y kuadrat berarti 2Y Y kuadrat. Sedangkan yang diturunkan terhadap variabel bebas X ini Y. Berarti dia menjadi 2Y, Y absen. Sama dengan 25 kalau kita turunkan menjadi 0. Kita jabarkan ini menjadi 2X ditambah 2Y. Y absen itu sama aja apa? DY per DX. Sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 2X ke ruas kanan. 2Y DY per DX sama dengan min 2X. DY per DX sama dengan min 2X per 2Y. Maka DY per DX menjadi apa? Kita sederhanakan ini menjadi apa nih? Min X per Y. Nah, kita lihat di sini. Sama nggak DY per DX sama dengan min X per Y? Sama. Berarti dapat kita katakan relasi dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Memuat paling tidak satu persamaan diferensial. Berarti dia sama. Atau lebih jauhnya, kita buktikan ke dalam eksplisit. Kalau kita buktikan ke dalam eksplisit, berarti ini bisa saya tulis jadi kayak gini. Kalau mau kita tahu eksplisitnya ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita jadikan fungsi Y. Fungsi Y gimana? Jadi kalau kita mau buat ini menjadi fungsi Y. Berarti kan jadi Y kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat. Berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti plus minus ya. Plus minus akar dari 25 min X kuadrat. Berarti ada Y1 dan Y2-nya. Yang pertama berarti yang positif ya. Positif berapa? Positif akar 25 min X kuadrat. Kemudian Y yang satunya minus akar 25 min X kuadrat. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Nah, ini yang positif. Kalau dia yang negatif, berarti gambarnya seperti ini. Nah, berarti relasi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 ini merupakan memuat paling tidak satu fungsi Y sama dengan plus akar 25 min X kuadrat atau Y sama dengan min akar 25 min X kuadrat. Nah, sekarang kita buktikan apakah dia benar solusi eksplisit. Berarti kita bisa aja kita seperti ini. Kita masukkan fungsi ini ke dalam sini, Y-nya. Apakah dia sama ruas kiri sama dengan ruas kanan? Nah, kita lihat di sini X kuadrat ditambah, sekarang kita masukkan yang positif saja. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Y kuadrat berarti akar dari berapa nih? 25 min X kuadrat. 25 min X kuadrat. Kemudian kita kuadratkan ya ini. Nah, sekarang kita lihat X kuadrat. Akar kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Berarti menjadi
plus 25 min X kuadrat. Kita coret ya, habis nih X kuadrat dikurang X kuadrat, habis. Berarti tinggal 25. Nah, sama kan ya? Sama? Sama. Maka dapat kita katakan bahwa persamaan ini merupakan fungsi Y plus akar 25 min X kuadrat ini merupakan solusi eksplisit karena sama. Di sini kita telah membuktikan ketika kita substitusikan fungsi Y terhadap persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Dan dia merupakan solusi implisit ketika tadi kita buktikan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Relasi ini memuat paling tidak satu buah fungsi yang terdapat turunannya. Turunannya berarti kan ketika kita sudah membuat turunan fungsi implisit, maka dia hasilnya sama seperti ini. dy per dx sama dengan min x per y. Kita sudah buktikan sama. Maka dapat dikatakan relasi ini merupakan solusi implisit. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa. Bisa. Oke, saya lanjutkan. Ini ya, sama ya. Implisitnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini gambarnya seperti ini. Kalau solusi eksplisit, berarti dia ada dua ya. Yang pertama positif akar 25 min X kuadrat. Berarti jari-jarinya dari min 5 sampai 5 ini. Seperti ini. Kemudian ada yang negatif. Negatif akar 25 min X kuadrat. Berarti dari ke bawah dia, kebalikan dari yang positif. Sekarang kita lanjut ke solusi umum dan khusus. Sebelum saya lanjutkan, apa itu solusi umum dan solusi khusus? Bahwa sebuah turunan ini merupakan solusi dari integral. Di mana kita tahu kalau kita mencari integral, pasti kita ada yang namanya C, konstanta ya, konstanta atau C. C ini merupakan apa? C ini merupakan keluarga solusi. Jadi dari C ini kita dapat menentukan bahwa solusi ini termasuk solusi umum dan solusi umum atau solusi khusus. Sebagai contoh seperti pada slide, fungsi yang memuat satu parameter Y sama dengan Cx min X cos X merupakan solusi eksplisit dari persamaan diferensial linear order 1 X Y absen min Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah, kalau dia order 1 itu biasanya hanya satu parameter. Tapi kalau ya di sini di pertanyaannya ada order 2, berarti itu ada kemungkinan parameternya lebih dari satu atau 2 parameter. Begitu juga seterusnya. Kalau order 3 berarti ada 3 parameter. Karena di sini diminta order 1, berarti hanya yang dibutuhkan hanya satu parameter saja. Nah, sebelum kita menentukan dia solusi umum dan khusus, kita buktikan dulu nih, apakah fungsi Y ini merupakan persamaan diferensial dari X Y absen min Y sama dengan X kuadrat sin X. Kita kembali lagi yang ke awal tadi, gimana caranya untuk membuktikan fungsi Y merupakan solusi dari persamaan diferensial? Kita apakan? Kita apakan? Supaya membuktikan bahwa fungsi Y ini merupakan persamaan diferensial, kita substitusikan fungsi Y ini terhadap persamaan diferensial. Nah, di sini ada Y absen. Berarti kita turunkan dulu nih fungsi Y-nya. Berarti Y absen. Cx kalau kita turunkan menjadi apa? Cx ini kita turunkan menjadi C. C, benar. C dikurang X cos X. Apa turunan dari X cos X? Pakai aturan perkalian lagi. Ini kan kali ya, X dikali cos X.
Aturan perkalian berarti gimana? U-nya berapa nih? U-nya kan X. U-nya X. Berarti U absennya 1. V-nya cos X. Berarti V absennya berapa? Turunan dari cos X apa? Min? Sin? Min sin X. Oke. Berarti tadi kita udah turunkan CX-nya C. Sekarang kita turunkan X cos X. Berarti U absen dikali V ditambah V absen dikali U. U absennya 1 dikali dengan V. V-nya apa? Cos X. Cos X. Ditambah V absen dikali U. V absennya apa nih? Min sin X dikali X. Berarti bisa saya tulis di sini ya. Nah, berarti C min cos X ini plus dikali minus. Minus kali minus positif ya. Berarti positif X sin X. Nah, kita sudah dapat nih ya absennya C min cos X plus X sin X. Kita substitusikan ke sini. X Y absen, berarti X dikali Y absennya ini. X dikali C min cos X ditambah X sin X. Kemudian dikurang dengan Y-nya apa? Ini ya. Y-nya CX min X cos X. Nah, kita buktikan apakah hasilnya sama dengan X kuadrat sin X. Berarti ini kita distribusikan. X kali C sama dengan CX. Kemudian ini X dikali min cos X menjadi X cos X. Kemudian ditambah dengan X dikali X sin X. Berarti apa? X dikali X sin X. X kuadrat Ya. sin X. X kuadrat sin X. Ini kita distribusikan juga min CX ditambah X kuadrat. Sorry, bukan X kuadrat. Plus X ya. X cos X. Ada yang bisa kita coret? Ini ya, CX dikurang CX. Habis. Kemudian min cos X ditambah X cos X juga habis. Berarti tinggal X kuadrat sin X. Hasilnya sama? Sama ya. Berarti ini ruas kiri. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti fungsi Y ini merupakan solusi dari persamaan diferensial X-Y absen min Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah, sekarang kita pengen tahu apakah dia solusi umum dan khusus. Kalau kita lihat dari Y sama dengan CX min X cos X, C-nya kan belum diketahui ya. Berarti C ini merupakan parameter sembarang yang jumlahnya infinite atau terbatas. Karena kita belum tahu nih nilai C-nya berapa. Berarti kalau dia C-nya belum tahu kan berarti C-nya sembarang atau infinite, tidak terbatas. Bisa C1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Maka ini merupakan solusi umum. Karena kita belum mengetahui C-nya berapa.
Nah, kalau sudah dibatasi nilai C-nya, misalnya sudah diketahui, C-nya 1, kemudian batasnya dari 1 sampai 2. Nah, berarti solusi persamaan ini merupakan solusi khusus. Seperti itu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail bagaimana solusi umum dan solusi khusus di masalah nilai awal. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Sudah cukup jelas? Berarti tadi kita sudah membahas tentang persamaan diferensial, solusi persamaan diferensial seperti apa, kemudian ada jenis-jenis dari solusi, kemudian ada solusi umum dan solusi khusus. Pekan depan insya Allah kita akan membahas nilai awal. Nah, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Pak Gede sudah hadir belum ya? Pak Gede belum hadir. Sebentar ya, saya hubungin dulu bapaknya. Ini yang hadir di Zoom ada 37, yang absen ada 40. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir di Zoom ya. Saya absen manual ya. Kalau saya sebutkan namanya bilang hadir. Rasya Hafiz, ada Rasya? Rasya Hafiz. Rasya Hafiz tidak ada. Furkon, ada Furkon? Tolong bilang hadir ya. Hadir, Bu. Oke. Arif Novaldo, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Inggir, Hadir, Bu. Ahmad Fauzi, Hadir, Bu. Altito, Hadir, Bu. Wildan, Intan, Intan, Intan tidak ada. Tria Mutiara, Hadir, Bu. Jonathan, Hadir, Bu. Jovi, Hadir, Bu. Irfan, Hadir, Bu. Ega, Hadir, Bu. Bu Intan hadir itu, Bu. Tadi mungkin mic-nya ini. Intan Bermaksud hadir ya? hadir. Intan, Anggito,
Anggito Susilo, Bu, maaf Bu, tadi Anggito ngechat katanya kendala jaringan Bu. Ini lagi coba join katanya. Gustimar, Hadir, Bu. Adit, Hadir, Bu. Rizky, Hadir Bu. Bayu, Hadir, Bu. Sabta, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Riza Hakim, Hadir, Bu. Gideon, Hadir, Bu. Novia, Hadir, Bu. Bintang Asura, Hadir, Bu. Maulana, Hadir, Bu. Tessa, Hadir, Bu. Theo, ada Theo? Theo nggak ada ya? Hadir Bu. Juan, Hadir, Bu. Geraldo, Hadir, Bu. Alfajri, Hadir, Bu. Feni, Hadir, Ibu. Eriga, Hadir, Bu. Anis, Anis Asila, Anis, Anis tidak ada. Arta Uli, Hadir, Bu. Fadi, Hadir, Bu. Rahmadi, Hadir, Bu. Rahmadina Pratiwi, ada Rahmadina? Oke, nggak ada. Akbar Rizky, Hadir, Bu. Hadir. Alia, ada Alia? Alia tidak ada ya? Randy, Hadir, Bu. oke berarti yang nggak hadir Alia, Rahmadina, Anis Asila, Rasya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada yang merasa belum dipanggil? Sudah semua ya? Ini Pak Gede belum bales. Mungkin nanti diinfokan lagi ya di grup ya. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Kenapa tadi ada yang ini ya? Ada yang open mic kenapa? Alia hadir, Bu. Oh, Alia udah hadir. Alia, oke. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bu. banyak. Pagi, Bu. Tuh, Bu.